Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Menarang, Manlutra Religius dan Berkembang. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang film pendek yang mungkin sudah viral di sosial media. Baik, di studio kita kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Kepala Madrasah Alia Negeri Hulu Utara, Ibu Haja Nur Najma SAG MMPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu tadi malam Ibu sudah menonton film Masamba Fire. Iya. Jadi, bagaimana pendapat Ibu Kamat tentang film Masamba Fire? Baik. Bismillah, alhamdulillah. Semalam saya sudah menyaksikan gala primer pemutaran film sejarah Masamba Fire. Tentu secara pribadi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para kru dan para pemain yang begitu luar biasa. Saya katakan luar biasa karena berani mengangkat tema-tema kearifan lokal yang mungkin tidak semua orang bisa menyentuh ke situ. Ternyata Manlu Utara ini bisa. Nah, olehnya itu saya secara pribadi dan sebagai pimpinan di madrasah ini sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru yang telah berjibaku menyelesaikan sehingga film ini boleh dikatakan sudah selesai 100%. Terkhusus kepada anak-anakku yang menjadi pemain di situ, sangat luar biasa sekali. Ternyata punya talenta dalam hal acting dan secara tidak langsung dapat mengetahui bagaimana tentang sejarah Masamba Fire itu. Iya. Baik. Apakah ada tindakan lanjut yang dilakukan madrasah untuk membooming film ini? Iya, tentu saya berharap seperti itu ke depan. Setelah kita nobar dengan para kru, para pemain, guru dan staf di madrasah, tentu saya punya inisiasi untuk bagaimana film ini bisa kita gaungkan ke kabupaten. Dalam hal ini nanti ketika kita akan melaksanakan pemutaran film secara umum, saya akan mengundang para pejabat di tingkat Pemda, bahkan kalau ada kesempatan Ibu Bupati dan Wakil Bupati, kita akan hadirkan di sini, termasuk pimpinan kita di Kementerian Agama dan seluruh warga masyarakat yang berminat untuk menyaksikan secara langsung. Insya Allah kita akan lakukan itu. Baik. Hal yang paling berkesan dalam proses pembuatan film pendek ini, Iya. menurut Ibu? Iya. Setiap part demi part itu saya punya pandangan dan pendapat, semua punya kesan tersendiri. Misalnya kemarin kita mengadakan syuting di tempat-tempat yang bersejarah, misalnya di rumah Belanda. Ada saya lihat di situ, ada di penjara lama, ada di situ, ada di tempat di mana tokoh utama dibunuh oleh penjajah, ya. Dalam hal ini yang sebagai lawan kita di bumi Saweri Gading, ya. Itu sangat terkesan karena secara pribadi saya juga yang mengantar langsung anak-anakku, walaupun tidak sampai selesai, tapi saya punya kesan tersendiri bahwa semua titik-titik lokasi yang anak-anakku tempati syuting itu memang benar-benar adalah sejarah, ya, termasuk di rumah Kotokoan,
kemudian di rumah lama yang ada di samping rumah jabatan bupati. Saya kira itu semua adalah ada nilai-nilai sejarah yang memang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Apa harapan Ibu di film Masamba Fair ini? Iya, tentu saya banyak berharap bahwa dengan adanya pemutaran film nanti ini bisa membuka mindset masyarakat, bisa membuka citra Madrasah Alia Negeri untuk kembali, sehingga animo masyarakat banyak memasukkan anak-anaknya yang akan masuk pada penerimaan peserta didik baru, dan ternyata kita bisa dinilai mampu, bisa seperti dengan sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah lain yang ada di Luwu Utara, bahkan di Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin kita ini yang baru kali ini mengangkat sebuah tema-tema sejarah ya. Baik, terima kasih Bu Haji untuk waktu dan kesediaannya yang sudah hadir menghadiri podcast hari ini. Iya, terima kasih. Berharap jangan bosan-bosan ya undang saya di podcastnya Manarang, Luwu Utara, Religius dan Berkembang. Terima kasih. Baik, kali ini kita kedatangan bintang tamu kedua, yaitu sutradara dari film pendek Masamba Fair, yaitu Ibu Nurmia SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak? Alhamdulillah. Kita sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Bu, Ya. kan sudah ada film Masamba Fair. Alhamdulillah. Apa sih itu Masamba Fair? Masamba Fair itu sebenarnya peristiwa sejarah. Jadi sejarah 4 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, kan proklamasi 45, Iya. 17 Agustus 45. Tapi kejadian ini di tanggal 28 dan 29 Oktober tahun 49. Gitu. Jadi sejarahnya yang memang terjadi di sini, di Luwu Utara, Masamba. Ya. Nah, mengapa memilih topik Masamba Fair? Topik Masamba Fair sebenarnya ini kan proyek T5 di kelas 11. Di proyek T5 itu ada tema kearifan lokal. Jadi hasil dari rembukan guru-guru, namanya tim fasilitator, itu akhirnya kita memutuskan untuk mengangkat tema sejarah. Nah, tema sejarah yang paling cocok menurut kami itu adalah Masamba Fair. Karena ada beberapa hal, anak-anak sekarang malah banyak yang ibu pernah random nanya satu-satu, lihat nggak ada monumen di depan bandara? Oh, Atau coba saya tanya, lihat kan ada? Iya, lihat. Oke. Siapa yang berdiri di monumen itu? astaga. Ya, rata-rata memang jawabannya seperti ini. Jadi banyak anak-anak kita yang hanya melewati saja tempat itu, padahal itu kan jadi landmark. Landmark itu penanda kalau ini kota Masamba, apalagi lokasinya kan pas depan bandara. Ya, boleh sebutlah itu pusat kota Masamba ya. Pusat kota Masamba itu di bandara. Artinya monumen itu punya sesuatu untuk disampaikan ke kita. Nah, itu sebenarnya alasan ibu secara pribadi untuk memperkenalkan sejarah Masamba Fair, apa pengaruhnya ke kita dan apa sebenarnya jasa nenek-nenek kita khususnya di Luwu Utara yang memberikan sumbangsi besar untuk keberlangsungan kita sampai hari ini. Itu sebenarnya alasannya, biar sejarah itu tidak hanya sekedar di dalam kelas, pelajaran di buku, tapi lebih dari itu. Anak-anak sekarang harus tahu siapa pahlawan mereka, terus kalau sudah tahu sejarahnya, kita ngapain sekarang untuk mengisi kemerdekaan itu. Jadi biar lebih, setidaknya minimal lebih hikmat lah pada saat pada saat upacara bendera setiap hari Senin gitu kan ada pengibaran bendera, bukan hanya sekedar ritual pengibaran bendera setiap hari Senin, tapi ada makna yang kalian harus tahu
kenapa bisa bendera ini bisa berdiri di tengah-tengah kita. Oh, oke, baik. Kapan mulai syuting dan di mana tempatnya? Mulai syuting itu sekitar Maret ya, kalau nggak salah Pak. Iya, di bulan Maret, tanggalnya tanggal 4 ya, iya, tanggal 4 Maret. Jadi syutingnya kita lompat-lompat terpaksa karena mempertimbangkan lokasi dan ketersediaan properti. Jadi mulai tanggal 4 Maret sampai terakhir tanggal berapa itu Pak kemarin? Minggu lalu ya kalau nggak salah. Iya, sekitar itu minggu lalu. Baik. Apa saja tahapan dalam pembuatan film Masamba Affair? Tahapannya pertama riset pastinya. Jadi riset sejarahnya dulu, cari tahu dulu ceritanya seperti apa, cross check kiri kanan karena ini kan film sejarah. Sejarah itu sama seperti tadi dibilang sama Ibu Kamat. Fasilitator ini sungguh berani mengambil resiko. Karena film sejarah itu tergantung point POV-nya, sekarang kan lagi keren, POV. Jadi tergantung dari sudut pandangnya, sudut pandang siapa yang memandang dan siapa yang menulis sejarahnya. Jadi kalau membahas sejarah memang perlu sangat hati-hati karena yang kita sajikan itu adalah fakta yang sudah berlalu beberapa waktu yang lalu. Apalagi kendalanya di Masamba Affair ini karena catatan-catatannya itu agak langka untuk ditemukan. Nah, jadi awal itu pertama riset sejarahnya dulu. Kemudian setelah jadi risetnya kita wawancara. Jadi kita bawa anak-anak kakak kelasnya kan di kelas 11, kita bawa ke narasumber untuk memahami sebenarnya perjalanan sejarahnya ini seperti apa. Pertama apa, penyebabnya apa, dan seterusnya. Setidaknya paham konsep kenapa ini, seperti apa sejarahnya. Kedua, ketiga, tim fasilitator itu evaluasi dulu anak-anak. Mereka ngerti nggak ini sejarahnya. Jadi biar tidak hanya sekedar memainkan peran saja, misalnya sebagai pahlawan-pahlawannya itu kan, tidak hanya sekedar itu, tapi anak-anak harus tahu. Kalian harus tahu seperti apa proses sejarahnya, step-stepnya itu seperti apa. Setelah itu baru kita persiapkan properti. Jadi seperti apa itu, senapan-senapannya itu dibuat sendiri. Ya, dibuat sendiri, cari keranjang-keranjangnya segala macam. Habis itu baru syuting, cari lokasi dulu baru syuting. Nah, di mana saja lokasi syuting pembuatan film Masamba Affair? Lokasinya itu ada beberapa tempat ya, yang dibilang Ibu Kamat tadi betul karena memang kami berusaha untuk memilih tempat yang punya nilainya sendiri. Karena kalau perlu di lokasi aslinya. Jadi pertama itu di samping sekolah karena ada bagian scene yang Lesani dengan kakaknya itu kerja di kebun. Di samping sekolah kita pas sebelah kanan sana ada kebun pertama. Desa Laba pastinya ya, di sini kan Desa Laba. Terus di penjara lama kita juga sempat ambil gambar di sana dan itu lokasi asli memang. Penjara lama di dekat SD Center sana itu memang lokasi aslinya. Terus di rumah Katokoan di daerah Sate, sana kan ada rumah kakak di sana kan. Terus di Desa Rompu di sana juga lokasi asli peperangan, jadi daerah Patobu namanya. Sekarang sudah masuk Desa Rompu, juga di samping Gedung Cagar Budaya samping KUA di Masamba. Ada yang saya lewatkan? Saya dibantu. Oh ya, di Pincara. Nah, di Pincara sebenarnya kami usahakan kemarin itu sampai ke desa Rantai Manuk itu, cuman pertimbangan karena lokasi yang agak jauh, jadi kami pilihnya di Pincara, tempat wisatanya. Tempat wisata Pincara. Baik. Jadi apa pesan paling
berkesan menurut Ibu di film Masamba Affair ini? Kayaknya di luar skrip tadi tuh. Saya bagus. Ya, pesannya saya hanya mau mengulang quote dari Bung Karno, di founding father, presiden pertama kita. Beliau bilang bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Itu yang kami mau sampaikan ke kalian. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk hadir di podcast. Maaf saya lupa. Saya mau apresiasi di sini teman-teman yang lain. Jadi film ini memang bukan kerja satu orang. Mulai dari talentnya anak-anak kita, itu siswa-siswa kita yang Masya Allah harus berjibaku dengan capeknya segala macam, apalagi mereka bukan mereka siswa, mereka bukan artis yang mungkin sudah punya pengalaman tentang seperti apa menggambar dan sebagainya. Jadi anak-anak kita dengan kemampuannya, dengan apa yang mereka punya, rupanya juga bisa dimaksimalkan untuk melakukan ini. Itu yang pertama. Kedua, krunya Masya Allah. Krunya itu luar biasa. Jadi guru-guru kita di MAN itu Masya Allah luar biasa. Ini timnya memang tim yang saya kalau punya berapa jempol, 10 jempol ya kita kasih 10 jempol. Ya. Dan dukungan juga dari teman-teman yang meskipun bukan tim fasilitator ini, tapi juga sangat membantu. Misalnya ada Bapak Jabal. Nah, salah satu kendala kita itu kan mencari kostum misalnya, properti-propertinya, baju-bajunya yang memang harus pakai baju yang ada pada saat itu, dan itu sudah sangat sulit untuk didapatkan sekarang. Jadi ada Bapak Jabal misalnya, ada Pak Rahman, ada yang lain yang mungkin saya tidak bisa sebut satu-satu. Kemudian ada kameramennya, Masya Allah. Ada kameramennya, ada Pak Tasnil yang juga kerja langsung sebagai editornya. Dan hasil editingnya itu luar biasa sebenarnya, di luar ekspektasi kita. Jadi pas lihat hasilnya yang sudah 100%, wow. Jadi sayang sekali kalau misalnya penonton di sana itu tidak mau menyempatkan diri untuk menonton hasil karya anak MAN Lu Utara. Jadi memang hasil editingnya keren, terus ada Pak Ibrahim yang wah luar biasa membantu di sana sini menjadi perekam atau perekaman saudaranya, jadi asisten sutradara, asisten kameramen juga bisa. Juga ada Ibu Nurul, Bu Nurul Yuniarti yang juga punya peran yang sangat besar, dan teman-teman yang lainnya, ada Pak Kahar, ada Bu Wiwi, ada banyak sekali. Ada Bu Harma juga, ada Bu Wahda dan sebagainya. Jadi ini memang murni kerja tim, termasuk pihak sekolah yang berupaya. Ya Pak Subur juga yang sudah sangat membantu sampai ini bisa jalan. Baik, marilah kita beralih ke sesi berikutnya. Tadi kita sudah kedatangan Ibu Kepala Madrasah Alia Negeri Lu Utara, Ibu sutradara yang mewakili setiap kru, dan sekarang kita kedatangan pemain dari film pendek Masamba Affair. Baik, marilah kita berkenalan dengan pemain film pendek Masamba Affair. Di samping kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia. Saya berperan sebagai salah seorang gadis desa yang katanya disandingkan dengan kecantikan bunga masamba. Baik, di samping kiri saya. Perkenalkan, nama saya Citra. Saya berperan sebagai Salawati Daud. Oke. Di samping. Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya berperan sebagai Lisangin Nantang. Di
Di mana tempat tinggal tak semua? Kalau saya tinggal di Oh, di sini. Kalau kita Kalau saya tinggal di rumah. iya, iya di tahu rumah tapi tempat. Di Pombaka. Oh iya tempat. Kalau kita Ya kalau saya tinggal di apa-apa. oh iya. Baik. Saya punya pertanyaan untuk kalian. Apaan tuh? Bagaimana perasaan kalian memerankan sebagai gadis desa, jadi Lesangi dan Salawati Daud? Coba. Saya bangga jadi salah seorang gadis desa yang katanya disandingkan dengan kecantikan bunga masamba. Cantik kamu memang toh? Iya, oh masya Allah, cantik sekali. Astagfirullah. Ah. Kalau dia, kalau Citra, bagaimana perasaan tak memerankan peran Salawati Daud? awalnya saya tidak pede, tapi akhirnya setelah saya jalani ini saja. Yang kasih tidak pede gitu, kayak bagaimana? Kayak di rekam begitu kayak tidak pede kak, ini jalan gitu. Oh tidak pede Ki. Iya. Oh, Keluar lagi bininya. baik. Kalau Irfan, bagaimana perasaan tak menjalani peran sebagai Lesangi? Saya bangga. Bisa jadi pahlawannya Mas Samba. Oh. Oke baik. Yang saya dengar-dengar di film Mas Samba Fire ini, seorang Lesangi jatuh cinta ke salah seorang gadis desa. Apakah di dunia nyata juga atau hanya di film? Apakah betul? Oh tidak. Oh tidak. Kalau di film ya di film. Kalau di Di dunia nyata? nyata ya beda. Oh beda. Oh. Tidak boleh marah mama. Oh. Oke. Oke baik. Nah, pertanyaan terakhir. Apa hal paling tersulit saat kalian memerankan sebagai gadis desa, Lesangi dan Salawati Daud? Kayak panjang teksnya begitu. Oh, panjang teksnya. Mempersulit ya. Kalau menurut Alia, apa hal yang paling tersulit dalam memerankan gadis desa? Karena jatuh cinta ke Lesangi, atau membuat Lesangi jatuh cinta, atau Kok kamu sepil sih? ya tidak kan? Aku tadi bilang yang anu. Karena hal yang tersulit dalam memerankan gadis desa. Ada dia tersulit bagi saya. Oh, tepuk tangan. Profesional. Oh, masya Allah, karena merasa cantik ya. Iya dah, kan disandingkan dengan bunga masamba. Oh, masya Allah. Oke, kalau menurut Irfan, Apa? hal tersulit dalam memerankan seorang Lesangi? Yang sulit itu apa nih? Dialognya karena harus pakai bahasa Lu, Oh. bahasa Thai. Nah, saya tidak tahu bahasa 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 apa Lu. kita tahu? bahasa Cina, Oh, bahasa Cina, masya Allah. Tepuk tangan. bahasa Tepuk tangan. Oke. bahasa Bugis tahu. Oh, masya Allah. Kenapa bukan bahasa Jepang tak? Kamu nanya? Oke. Oke, baik. Irfan, siapa sih Lesangi itu? Lesangi itu sebenarnya pemuda biasa gitu, pemuda Masamba biasa. Cuman dia diajak sama kakaknya waktu nantang untuk ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dan Lesangi juga ini satu-satunya apa? Satu-satunya apa namanya di pejuang yang gugur waktu melawan Belanda untuk kemerdekaan Indonesia. Oke, baik. Oke, baik. Alia, siapa sih gadis desa itu? Gadis desa biasa. Ya, kenapa Ki bisa bilang gadis desa biasa? Ya karena biasa. Karena biasa. Kamu tahu biasa tidak? Iya, tahu. Iya, gadis yang disukai oleh Lesangi Nantang. Oh, masya Allah. Tepuk tangan. God! Oh my god.
Wow, Syok. Lesangi. Ternyata Lesangi jam-jam menyukai salah seorang. Enggak, ini saya disuruh ya. Iya. Oke, disuruh. Ya. Oh, kalau mungkin di mungkin kalau nyata juga Oh, tidak. Oh ya. marah mama. Aku juga tidak. Oh, tidak. Iya, tidak. Soalnya dia buaja. Oh. Tidak, soalnya aku sudah punya cowok. Oh. Sabar aja ya, dia sudah punya. Ya udah sih. Iya, was. Kan cuma konten-konten saja dia menyukai saya. Oh. Oke. Oke. Dan kita mau finish. Ya, finish nih. Gila. Oke. Oke, baik. Menurut kalian seru nggak memerankan film pendek Masamba Affair ini? Seru. Seru dong. Jadi buat teman-teman atau adik-adik yang mau seperti kami bisa bergabung di Manado Utara, bisa datang langsung ke sini atau bisa klik link di bawah ini. Dan jangan lupa saksikan film pendek sejarah Masamba Affair dan harga tiketnya sangat terjangkau. Ditunggu ya. Jangan lupa. Dan jangan lupa follow semua akun sosial media Mandutra dari Facebook, IG, dan YouTube. Dan jangan lupa Like. Komen. Share. and subscribe Manarang Ya Mantra. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.